Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai semua, apa kabar? Semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Sebelum mulai materi pada video ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cahyo Sulistyo Jati, mahasiswa D3 Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, kelas B. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi yang lebih mencakup sebuah menahan, tapi bukan menahan apa yang dalam perut kita ataupun menahan dia yang ingin pergi. Nah, bukan gitu. Lebih tepatnya kepada rasa sabar. Sabar adalah sebuah kemampuan untuk menahan emosi ataupun sebuah keinginan di suatu keadaan yang sulit ataupun keadaan-keadaan yang lainnya. Nah, terkadang orang-orang membicarakan tentang sabar gue nih udah mencapai batasnya. Padahal nggak begitu, kawan-kawan. Sabar itu dapat kita atur oleh diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Nah, maka dari hal tersebut, bagaimana nih kita bisa bersabar? Banyak cara-cara untuk bersabar dan banyak cara-cara untuk menahan segala hal untuk menjadi lebih baik. Nah, kenapa sih sabar itu dapat diatur? Yang pertama, sabar itu bukan sebuah hal yang ada kualitatifnya gitulah, kuantitatif, lebih ke kuantitatif. Nggak ada tolak ukurnya. Jadi sabar itu bagaimana diri kita dalam menyikapi hal tersebut. Nah, rasa sabar itu bisa diatur dengan cara pengondisian diri kita ataupun bagaimana caranya mengontrol diri kita, yaitu kadang-kadang ada beberapa orang yang temperamen, gak sabaran, ataupun orang-orang yang gelisah atau dalam segala hal sulit, segala hal-hal yang merasa sulit pada dirinya. Nah, tiga orang tersebut dapat mengatur dirinya dengan cara bagaimana caranya untuk memikirkan hal-hal yang baik, tidak memikirkan hal-hal buruk yang akan datang, yang biasa kita sebut tuh overthinking, ya kan? Overthinking ini bisa ditanggulangi dengan cara kita coba berpikir atau enggak kita balikan pikiran tersebut dengan cara misalkan kita ingin gagal ataupun suatu saat kita ingin gagal lah gitu. Coba kita pikirkan cara-cara terbaik untuk hal tersebut atau enggak rencana-rencana yang akan kita lakukan setelah kita gagal. Nah, jadi kita nggak ada kata gagal, kan? Nah, setelah itu ada yang namanya gelisah. Kenapa sih gelisah gitu? Mungkin beberapa orang merasakan hal tersebut karena keadaannya mungkin sekarang lagi buruk-buruknya ataupun lagi hancur-hancurnya. Nah, keadaan-keadaan tersebut bisa ditanggulangi dengan cara mungkin di suatu keadaan seperti gelisah menunggu seseorang ataupun seseorang yang tak kunjung memberi kabar ataupun hal-hal tersebut. Nah, hal tersebut bisa kita lakukan dengan cara tidak overthinking ataupun tidak berpikiran buruk ataupun berpikir baik-baik sajalah kepada orang tersebut, dan juga bisa dialihkan dengan cara melakukan kegiatan lain seperti mendengarkan lagu ataupun memancing keributan. Bukan mancing keributan, maksudnya mancing ikan gitu kan, ataupun melakukan olahraga ataupun bermain gitar. Apapun yang bisa kita lakukan dapat memutarbalikkan suasana ataupun mencarikan suasana. Nah, kenapa sih kita harus mengontrol diri kita? Karena hal-hal ini dapat digunakan di saat kita berorganisasi ataupun di masyarakat. Karena kita nggak tahu orang-orang yang kita temui itu kayak gimana aja. Bisa aja nggak nerima kita karena kitanya temperamen, nggak sabaran ataupun sering gelisah. Nah, gimana sih caranya agar orang-orang tuh dapat atau kita sendiri dapat mengatur diri kita sendiri? Yang pertama adalah bersihkan jiwa kita dulu.
Dengan cara gimana sih caranya? Yang pertama baca Al-Quran, ataupun rajin sholat untuk yang Islam, ataupun yang untuk non Islam bisa rajin ibadah ke tempat ibadahnya, ataupun sering membaca kitab. Nah, dari hal-hal tersebut kita dapat motivasi diri kita dari bacaan-bacaan ataupun hal-hal yang kita lakukan, karena hal-hal tersebut termasuk hal baik. Nah, selanjutnya adalah berbuat baik kepada setiap orang yang mungkin butuh bantuan kepada kita, ataupun mungkin butuh dibantu. Sebaiknya butuh dibantu. Nah, seperti ada teman kita yang kesusahan sedang mengerjakan tugas, kita bantu mengerjakan tugas. Kita boleh memberikan tugas kita kepada dia dengan catatan dia hanya menjadikan sebagai referensi dari tugas kita tersebut. Nah, selanjutnya adalah rasa empati kepada manusia ataupun kepada hewan maupun tumbuhan. Rasa empati ini dapat dari rasa empati ini dapat membersihkan jiwa kita, ataupun dari rasa empati kita yang tinggi sudah ketemu betul tuh bagaimana bersihnya jiwa kita. Nah, maka dari itu berbuatlah baik, walaupun sebenarnya berbuat baik ini nggak perlu banyak-banyak, maksudnya nggak perlu spesial pun, maksudnya berbuat baik ini nggak perlu muluk-muluk lah, nggak perlu duit yang banyak, nggak perlu tenaga yang lebih, ya secukupnya aja sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Maka dari itu belajarlah mengontrol diri dan menjadilah versi terbaik dari dirimu. Let it flow and let it grow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.